Sekarang bahas yang ketiga sedih. Nah, sedih ini mirip ya dengan marah. Sedih itu dengan yang sekarang dan masa lalu. Ya, sedih itu dengan yang sekarang dan masa lalu. Ya, nah ini sedih, kesedihan. Nah, dalam bahasa Arab istilah sedih itu istilah umumnya al-husnu. Jadi nama umum seperti kemarin takut ya khauf, tapi turunannya dari khauf itu banyak. Ya, ada namanya ar-rohbu, ada namanya al-khosyah, istilah Arabnya, dan itu ada maknanya masing-masing. Begitu pula juga dengan al-husnu. Nah, al-husnu ini ada istilah lain namanya al-gham, kesedihan yang membebani. Nah, ini yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa membebani? Karena beliau itu punya umat. Ya, gurung wayahe ditinggal kok ditinggal, gak sabar, dikandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma arinal haqqa haqqan wa zukna tibaa wa arinal batila batilan wa zukna istinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan serial psikologi Islam, khususnya psikologi Islam terapan, membahas tentang metode mengelola emosi. Dan ini seri yang terakhir, seri ke-8. Nanti insya Allah kita berpindah pada bahasan tentang pendalaman organ jiwa akal, ya, karena hawa nafsunya sudah selesai. Ya, moga-moga nanti kalau hawa nafsunya sudah selesai, nanti dianugerahi oleh Allah menjadi orang yang mujahadatun nafs, orang yang mampu terus berjihad untuk melawan hawa nafsu dan menang terus. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini temanya adalah mengatasi emosi negatif kesedihan. Ya, emosi yang muncul yang sering itu marah, cemas, sama sedih. Kalau marah itu biasanya kaitannya dengan masa sekarang dan masa lalu. Nggak ada marah itu tentang masa depan, nggak ada. Mau masa depan itu gak ngerti kok, atik marah. Ya, jadi kalau marah itu biasanya masa lalu. Masa lalu berarti marahnya terpendam. Sek nyimpen marah, enten nggih, wong nyimpen marah nih. Ya, niku namanya marah terpendam. Nah, ada yang marah sekarang. Marah yang berkaitan dengan keadaan sekarang. Ati berangkat naik motor, bensinnya entek, sopo sing gawe nggih bagi. Oh, emosi marah ya. Ati berangkat bensinnya entek. Nah, itu berarti marah sekarang. Nah, kemarin yang kedua, cemas, kita juga sudah bahas takut dan cemas. Kalau takut dan cemas itu sekarang dan yang akan datang. Nggak ada cemas itu dengan masa lalu, nggak ada emosi cemas kok masa lalu, nggak ada. Yang ada itu ya cemas dengan sekarang dan cemas terhadap yang akan datang. Ngerti bagi? Nah, itu juga kita sudah bahas caranya gimana mengatasi cemas. Nek lali yo nyetel YouTube, nek lali, cek rodotul jana rodo akeh no. Yang ketiga sekarang bahas yang ketiga sedih. Nah, sedih ini mirip ya dengan marah. Sedih itu dengan yang sekarang dan masa lalu. Ya, sedih itu dengan yang sekarang dan masa lalu. Ya, nah ini sedih, kesedihan. Nah, dalam bahasa Arab istilah sedih itu istilah umumnya al-husnu.
Jadi nama umum seperti kemarin takut ya khauf, tapi turunannya dari khauf itu banyak. Ya, ada namanya ar-rohbu, ada namanya al-khosyah, istilah Arabnya, dan itu ada maknanya masing-masing. Begitu pula juga dengan al-husnu. Nah, al-husnu ini ada istilah lain namanya al-gham, kesedihan yang membebani. Nah, ini yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa membebani? Karena beliau itu punya umat. Ya, gurung wayahe ditinggal kok ditinggal. Gak sabar, dikandani, diberitahu umatnya itu kalau kamu nanti melanggar nanti akan diadab. Bolak-balik ngomong. Ya, sampai mau ke hari ke-40 itu. Ternyata sebelum hari 40 ditinggal sama Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini berarti tidak sabar. Akhirnya mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu orangnya baik, Pak, dia dipilih oleh Allah, biasanya kalau melakukan kesalahan itu langsung ditegur. Nah, tegurannya kalau sekelas Nabi Yunus itu ya harus masuk ikan paus. Tapi nanti jenengan nggak sampai kok, tegurannya nggak sampai makan ikan paus jenengan ya, sampean bukan grade-nya Nabi ya. Tapi kalau Nabi Yunus begitu, sampai masuk ikan paus. Namanya al-gham, karena sedih. Aku iki salah karo umatku, gak sabar. Berarti aku ini juga salah sama Allah, disuruh sabar, tapi kok ternyata gak sabar. Nah, obatnya kalau di Al-Quran, kalau sedih yang membebani, zikirnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dholimin. Ini zikirnya Nabi Yunus untuk mengobati sedih. Dan ketika menyambung kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya dibuka, diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala ketika mengaku salah. Orang kalau mengaku salah, seperti ungkapannya Imam Ali bin Abi Thalib, tidak akan mengenai musibah seseorang kecuali dia berdosa. Tidak akan diangkat musibah kecuali dengan bertaubat. Kalau tobatnya benar, biasanya musibahnya langsung dicabut. Seperti yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Al-gham, gham itu kalau dalam bahasa Arab mendung, Pak. Ya, mendung. Nah, orang itu kalau lagi mendung seperti alam. Sekarang saya tanya, kalau lagi mendung itu apa otomatis mesti hujan, Pak? Enggak. Maksudnya apa sih? Awakmu sedih itu ojo sedih terus. Bisa jadi manis ono gembira loh ya. Bisa jadi suasana berubah loh ya. Hidup ini dinamis. Itu filosofi dari gham. Dan Allah ngasih visualisasi lewat alam. Itu. Misalnya mendung, mari udan deres. Loh, mari udan deres itu enggak mesti udan itu jadi bencana. Mari udan mari loh ono pelangi. Betul nggih? Lah itu sebenarnya visualisasi kehidupan, Pak. Cuma Allah Subhanahu wa taala ngabarkan di alam, pakai tanda-tanda alam. Mendung bukan mesti harus hujan, hujannya ndak mesti harus deres. Ono mari mendung mek gerimis mari nggih. Ono mendung mari geradak tapi sedilu nggih. Lah itulah kehidupan para jamaah sekalian. Makanya jangan sedih. Ya, jangan sedih karena sesuatu itu akan terjadi perubahan. Selama nang donyo sek iso berubah. Selama nang donyo masih ada harapan. Karena orang sedih itu memang harus dikasih namanya harapan-harapan supaya dia tidak terbawa oleh dirinya. Ini gham ya. Kemudian ada alham. Alham ini sedih tapi bercampur cemas. Misalnya, anaknya kok misalnya kok gak pinter-pinter sekolahnya, anak sedih ini no mboten, Pak. Ada cemasnya enggak, Pak? Ya apa masa depan ini bagi nilainya kok 4, 5 nggih, Pak nggih. Jenengan kalian nilai anak jenengan 4, 5 bingung no mboten? Nek sampean mboten bingung berarti tawakalnya tingkat tinggi, Pak, berarti. Ya, umpama gak bingung tawakal tingkat tinggi. Aku wis hafal donya iki. Ono wong gak pinter matematika, ngene sukses kok. Gitu. Betul nggih, Pak nggih? Lah, artinya apa? Ya, modal yang diberikan oleh Allah tiap manusia itu beda-beda. Jangan terpengaruh sama modal yang minim lalu kesimpulannya dia nggak sukses. Ada banyak orang yang modalnya minim tapi dipilih oleh Allah soge ya soge. Gitu. Ternyata dengan miskinnya dia ternyata rajin, dengan miskinnya dia ibadah, dengan miskinnya dia fight, berjuang, ulet. Bisa sukses nggak, Pak?
Bisa, tergantung what's next. Meskipun miskin, minim, tapi kalau perjuangannya terus, dongone terus, bisa diubah sama Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak Ki? Ngono sing modale wake lho malah gak sukses-sukses. Sugi tambah males, sugi ngandalno wong tuwa. Nah, setelah besar sukses dong mboten? Mboten, malah tinggal foya-foya kok. Hartanya yang kaya tadi wis males sinau, hartanya dibuat foya-foya, mari ngono duitnya sampai ente. Ada nggak kasus begini Pak? Loh ada. Itu dunia ini sebenarnya potensinya tetap akan berubah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan aku gonta-ganti situasi dan keadaannya. Itu ayat itu kalau dalam tafsir berkaitan dengan perang, tapi kalau dalam kitab tasawuf ayat itu ditafsirkan hari-hari itu bukan sekedar perang menang dan kalah. Hari-hari itu ya enak gak enak, lapang sempit gitu. Itu termasuk hari-hari gitu. Kok ketinggalan rotok termenung Pak, saya ngomong ini Pak. Iling sopo ngono Pak nggih. Lanjut Pak, alham namanya nggih. Kemudian ada al-karh. Ya, al-karh itu maksudnya sedih tapi ada tekanan, ada beban. Tekanan yang sifatnya mental. Ini kaitannya dengan ayat perang Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital fahuwa kurhul lakum. Jadi orang ketika dipanggil dulu oleh Rasulullah untuk berangkat perang, kayak kepikiran anake, kepikiran bojone, apa maneh mari penganten anyar terus dipanggil perang. Nggih Pak nggih. Mari pengantin anyar kok dipanggil perang. No, kira-kira sampean apa rileks napa beban, Pak? Lho kok berangkat? Enten apa mboten baru nikah terus mari ngono langsung kerja nang luar Jawa enten, Pak. Terus bojone nang kene enten apa mboten? Apa maneh mari nikah nggih Sakban, mari ngono menisuk poso ayo sampean. Nggih Pak nggih. Ada beban mental namanya kurhun, sedih. Ya, sedih karena ada beban mental. Ada lagi misalnya dikasih kerja sama direkturnya. Bebannya banyak Pak kerja. Tapi direkturnya nggak mau tahu tentang waktunya, kapasitasnya. Pokoknya dibrekna sama dia. Tapi dia itu hormat sama pimpinannya. Kira-kira sedih nggak mboten? Jadi secara mental dia hormat sama pimpinannya, cuma kebetulan pimpinannya itu nggak ngukur kapasitas. Jadinya orangnya yang terkena tugas ini sedih, no? Sedih, kena beban apa tugas yang banyak, tapi tidak bisa menyampaikan. Ada nggak Pak model kayak begini Pak? Nah itu namanya sedih yang kurhun. Ya, ini kan penting Pak membaca rasa Pak. Jadi kalau dalam psikologi itu diajari rasanya cek detail. Gitu ya, supaya cerdas emosi kalau istilah psikologinya itu. Ya kalau di barat ini sudah dilatih cerdas emosi sejak anak-anak Pak. Ya moga-moga di sini sudah mulai dilatih cerdas emosi. Soalnya kalau sejak anak-anak cerdas emosi, SMP dewasa Pak. SMA malah tambah bijak nanti. Itu. Yang keempat al-wajdu. Al-wajdu itu sedih karena rindu. Nggih, sedih karena rindu. Contoh, nggih, saya itu sama nyonya didatangi klien, ya, ahli tahajud Pak. Tapi udah sepuh, ya, kena sakit sampai dia itu nggak bisa sholat, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Dia itu sedih, ya, nggak bisa melaksanakan tahajud yang dulu sudah dilakukan puluhan tahun. Gara-gara sakit itu nggak bisa maksimal, sedih. Itu berarti dia rindu nggak Pak dengan tahajud? Ya rindu tapi tidak bisa melakukan. Ya ini namanya al-wajdu. Ada nggak orang itu karena rindu pada seseorang yang dicintai Pak, tapi terhalang sama pandemi COVID? Ada nggak? Yang dulu tuh Pak? Ada Pak ya? Nah itu namanya al-wajdu. Yang keempat al-asaf. Ya, kesedihan yang bercampur dengan rasa marah atau penyesalan yang mendalam. Ya, al-asaf. Ini al-asaf ini juga masuk kategori ceritanya Nabi Yunus, juga ada al-asafnya karena beliau juga ada penyesalan yang mendalam ketika meninggalkan kaumnya. Sedih karena ada penyesalan yang mendalam. Ada nggak Pak orang itu sedih tapi campur marah? Ada nggak Pak? Kok gak ngerti-ngerti aja sih? Misalnya ke pasangan, kok gak berubah-berubah? Wis 15 tahun lo karakter gak berubah, padahal aku ingin ngempet terus. Sampai kapan? Ada nggak yang begitu? Sedih campur marah ada Pak ya? Punya anak nakal 10 tahun Pak,
gak berubah-berubah. Tapi dia ada sedihnya enggak Pak itu orang tua Pak? Ada jengkelnya enggak kepada anak? Nah itu namanya al-asaf, sedih tapi campur marah ya. Yang keenam al-huzaz ya, yaitu sedih tapi terasa menyakiti hati. Itu. Nah, ini biasanya anu Pak kasmaran tapi kedisian koncone. Nah, itu luka banget tuh Pak. Tak empet-empet, tak inting-inting, tak delok alamat, ternyata kalah stat tahu. Dek ternyata nyalip di tikungan. Nah, itu. Iki aku salah dewe, aku introvert menengahi, batin tok, wong nikah kok ilmu kebatinan gak disampaikan. Nah, lukanya tuh di sini, sedih tapi sakitnya tuh di sini. Namanya apa? Al-huzaz. Ya, kemudian as-sajah, kesedihan yang terpendam. Ya, ini biasanya tipenya introvert tapi introvert yang ekstrim, Pak. Ya, dia tidak bisa mengungkapkan, tetapi dia itu ada yang diharap-harapkan, ada yang diinginkan, tapi tidak bisa menyampaikan. Sedih yang mendalam ini Pak, kalau raut wajahnya suram. Ya, raut wajahnya biasanya suram, nggak ada cahayanya. Ya, kalau orang marah itu kan cahayanya kebanyakan Pak, keluar sampai medeni. Wong marah itu wajah. Ini kalau baca wajah orang tipe emosinya apa itu kelihatan dari wajah. Ya, kalau orang itu cemas khawatir biasanya pucet, negeni soalnya. Ya, nah kalau orang sedih yang mendalam itu biasanya surem, biasanya orang-orang depresi. Ya, orang depresi yang sampai mau bunuh diri itu wajahnya biasanya surem aut-autan loh Pak. Nah, itu berarti ada sedih yang mendalam tersimpan tapi nggak bisa diungkap, nggak bisa diurai. Namanya dalam bahasa Arab as-sajah. Ya, yang terakhir al-ibtisar. Ya, kesedihan karena pupus harapan. Ya, kesedihan karena pupus harapan. Misalnya ada anak-anak yang pengen kuliah di universitas negeri, ya, dia sudah nyoba sampai 3 kali, ternyata gagal terus. Pupus harapan apa Pak? Padahal cita-citanya aku harus kuliah di fakultas yang negeri, padahal kesempatannya cuma 3 kali ujian, terus gagal. Nah ini kalau dia sedih gara-gara itu namanya al-ibtisar, sedih karena pupus harapan. Banyak nggak Pak yang ke-8 ini Pak? Banyak Pak ya, karena punya harapan tapi sudah pupus, sudah tidak ada waktu lagi ya, termasuk tadi ya, sudah janur sudah melengkung tadi itu termasuk ya, masuk al-ibtisar, wis rek kena sing liyane ya. Tapi ngono sing ngomong ya tak enteni nek dadi janda, ono barang Pak. Ngono iku berarti si arep-arep ya. Paham Pak G? Ini saya jelaskan rasanya dulu. Sedih itu modelnya macam-macam kayak seperti itu. Nah, caranya gimana menyelesaikan sedih? Ya, metode mengatasi sedih. Kalau disimpulkan ya, kalau kita baca di dalam Quran, dalam hadis ya, itu ada 3. Yang pertama adalah tekniknya adalah mengalihkan fokus dari pemicu kesedihan. Jadi distraction teknik ini di psikologi modern juga disebut dengan istilah distraction teknik. Nah itu bisa kita ambil dari surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98. Jadi Nabi dulu itu kan ketika di kota Mekah diolok-olok dengan ucapan-ucapan yang kenyataannya itu tidak ada. Nabi dituduh pendusta, padahal beliau itu tidak ada. Ya, dituduh penyihir, padahal Nabi itu tidak begitu. Dituduh dukun, padahal Nabi itu tidak begitu. Ini kan berarti dikasih label yang negatif-negatif, jelek, padahal kenyataannya nggak ada. Itu kalau misalnya kena pada jenengan, terus jenengan itu orang yang lembut, jadinya sedih, no, betul Pak? Sedih gitu. Nah itu disebutkan dalam Al-Quran, walaqad na'lamu, dan sungguh kami mengetahui annaka yadiku sodruk. Ya, hatimu itu merasa sempit, ada beban. Ya, merasa sempit bima yakulun, terhadap apa-apa yang mereka ucapkan. Kemudian oleh Allah SWT disuruh jangan dengerin label-label itu. Tetapi apa? Harus alihkan saja ke dzikir. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya, disuruh untuk apa Pak? Dzikir. Maksudnya apa? Ojo mbok gubris dari wong Jawa iku. Ojo mbok reken I know, reckon you.
Ya, nah kalau ketika sampean mengatakan I no reckon you, itu nanti emosinya yang sana itu enggak masuk ke jenengan. Ya, kata anak muda itu toksiknya sana itu nggak punya efek pada jenengan. Ya, istilah anak muda Pak toksik gitu ya. Rotok-rotok keren Pak, no toksik ini ya. Kan menyakitkan Pak ya. Lah itu supaya nggak ngefek ke jiwamu, kamu pakai ini, kamu alihkan. Ibaratnya cermin ya, kalau pakai penelitian biomolekuler, manusia ini kan punya sel cermin Pak. Yang sel cermin itu akan mudah terpengaruh dengan luar. Kalau luaran tuh memancing marah, dia akan mudah marah. Kalau luaran memancing cemas, dia akan mudah cemas. Nah, cermin itu kalau fokus maka nangkep. Tapi kalau tidak fokus, tidak nangkep. Makanya tekniknya disuruh apa? Mengalihkan supaya tidak fokus kepada pemicu kesedihan. Nah, di dalam Islam pengalihan kegiatannya itu langsung pada level yang tinggi Pak. Langsung ke Gusti Allah dzikir. Kalau psikologi modern pengaliannya macam-macam, ada yang ke musik, ada yang kemudian makan, kan ono Pak ya. Oh, sedih marung jak mangan marung waras wong. Iya, soalnya apa? Panganan iku favorit, wis suwe diarep-arep. Nah, itu berarti namanya sing sedine diganti emosi gembira, arep-arep terus mari ngono kelakon. Gembira enggak Pak? Arep-arep suwe terus kelakon. Nah, itu namanya apa? Tekniknya itu dari sedih dibawa emosi gembira. Cuma emosi gembiranya itu harus berkesan. Cek sedihnya itu kemudian menurunnya lebih cepat. Jenengan punya anak yang kalau sedih terus dijak mangan waras enten apa betul jenengan? Iya, saya soalnya juga ada yang model begitu Pak. Nah, itu namanya apa? Mengalihkan pada kegiatan yang menyenangkan, mendamaikan. Ya, isyaratnya dalam surat Al-Hijr ini. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya ya, Rasulullah ketika dulu sedih pada peristiwa Isra Mi'raj, beliau dikasih terapi oleh Allah dengan mengalihkan fokus enggak? Enggak, diajak jalan-jalan, tapi perjalanannya spiritual Pak. Linuriyahu min ayatina. Tapi dikasih apa pemandangan yang wow itu healing beneran, itu healing psikologi spiritual itu. Kan pada waktu itu kan Amul Husni Pak, tahun kesedihan kan Rasulullah itu kan mengalami itu kan. Maka pengaliannya adalah Allah mengisra mi'rajkan. Jadi rihlah spiritual, psikologinya kena, spiritualnya kena. Karena yang paling cepat untuk menurunkan emosi itu spiritual Pak, paling cepat. Bukan hanya aspek psikologi. Kalau psikologi itu hanya makan, terus marono dengarkan musik, itu efeknya itu gak sepiro gede. Ya, efek yang besar itu apalagi nanti ditambah yang ketiga kalau ada pemaknaan. Ya, perjalanan spiritual tapi ada pemaknaan. Nah, pemaknaan itulah yang nanti disebut dengan enlightening kalau dalam psikologi, pencerahan. Nah, orang kalau sudah terjadi pencerahan Pak, emosi-emosi negatif itu akan gampang hangus. Ya, gampang hilang. Gitu Pak nggih. Nomor 1 nggih. Nomor 2 ya. Memberikan dukungan dan penguatan serta jaminan itu nggih. Contoh misalnya Pak, sebelum saya masuk ke ayatnya nggih. Misalnya jenengan tuh kehilangan duit 500.000 Pak. Padahal 500.000 itu duit sing disimpen rodok suwe karena pengen ini. Nah, terus kemudian teman jenengan bilang gini, hilang piro sih awakmu kok merengut kok wajahmu surem? 500 ya, aku nabung 2 tahun kalau 500. Terus konco alumni ngene, 500 wis tak ganti. Kira-kira gembira apa enggak dia Pak? Kira-kira sedih langsung hilang apa enggak? Lah iku ndelok Pak, koncone sing jamin iku bener-bener sugih apa ora. Itu kudu dilihat itu ya. Yang menjamin itu memang harus orang yang betul-betul ya masuk akal. Ya, bisa menjamin itu. Maksudnya orang yang layak untuk dipercaya. Soalnya kalau nanti yang menjamin itu enggak dipercaya ya gak ngefek Pak. Alang gedabrus awakmu ngomong tok, bolak-balik ngono tok, malah tambah sedihnya mendalam. Iku jenenge digudo karo koncone. Lah, yang terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau di Gua Tsur, ya, ketika beliau itu mengalami ketakutan, ya, maka Rasul mengatakan apa? La tahzan. Jangan sedih. Nah, tahzan di sini ada sedihnya, ada cemasnya. Tapi menggunakan kata tahzan. Jangan sedih. Innang woha ma'ana. Tenang, kini iki backingnya Gusti Allah, iki alame Gusti Allah. Allah itu malikin nas, rajanya manusia.
Rajanya manusia itu bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, bukan tentara. Nah, tentara nih Allah itu gak hanya fisik tok rek. Ono tentara gaib, ono malah malaikat. Ya, jadi kan kalau baca ayatnya lengkap kan kalimatnya begini, Pak. Id yaqulu li sahibihi. Ya, ketika Rasulullah itu berkata kepada sahabatnya, la tahzan innang waha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Fa anzalallahu sakinatan. Ketika percaya bahwa Allah bersama kita, yakinnya seseorang Allah membersamai, itu langsung dikasih namanya tenang. Karena iman itu nanti menarik ketenangan, Pak. Yakin yang tinggi kepada Allah itu tandanya berarti nyambung kepada Allah. Langsung diturunkan namanya sakinah. Nah, ada namanya malaikat-malaikat yang disebut dengan malaikat sakinah, yang kalau itu turun di hatinya orang beriman itu iso damai, tenang. Nah, malaikat sakinah ini juga datang biasanya orang-orang yang suka baca Quran. Ya, orang-orang yang suka baca Quran itu secara berkelompok itu juga ada fadilahnya, diantaranya adalah diturunkan sakinah kepada orang yang membaca Quran, mentadaburi Al-Quran, diberikan sakinah. Makanya kan kalau orang sedih, Pak, ya langsung ada undangan tadabur Quran, ikut aja. Karena itu juga bagian yang nanti bisa mendatangkan damai, tenang. Gitu. Ya, dalam dunia psikologi itu juga dibahas, Pak. Orang itu kalau sedih ada yang ke meditasi, ada yang pakai relaksasi, itu pengalian. Ya, pengalian supaya dia nggak fokus sama sedihnya, tapi dia menikmati aktivitas yang dia lakukan, relaksasi pernafasan sampai tenang. Ada lagi yang pengaliannya ke olahraga. Ya, ini nang Rotul Jana olahraga biasanya bulu tangkis biasanya, Pak. Biasanya, walaupun survei ya, nggih. Lah, seneng, Pak, ya ketemu konco gitu, apa maneh menangan, Pak, gitu. Ya. Lah itu juga mengobati gitu, karena mengalihkan. Pokoknya yang menenangkan, mendamaikan dan menyenangkan. Itu obat sedih gitu. Nah, sekarang saya tanya, Pak, kalau istri itu sedih karena duitnya kurang, diapakan, Pak? Oh, dikasih duit tuh, ya udah, ya berarti paham, ya alhamdulillah, itu ya lihat persoalannya, Pak, ya itu mana yang damai, menyenangkan, ya menyamankan. Nah, di sini disebutkan, ya Rasulullah itu juga memberikan dukungan kepada apa? Jiwanya sahabat Abu Bakar. Gitu. Allah itu akan menolong kok. Ceritanya itu kalau Allah itu membiarkan, itu menguji kita sabar nggak, tenang nggak. Nek tenang kok istiqomah, akan datang pertolongan. Musuh akan nyerang itu nggak bisa. Pokoknya awakmu itu sadurunge wong apian lo ya. Terus awakmu itu tenang, itu nggak akan ada yang bisa mengganggu. Itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 120. Ya, di sana disebutkan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Jika kalian itu bersabar dan bertakwa, maka bahaya apapun, konspirasi jahat apapun tidak bisa menyentuh kalian. Pokoknya awakmu tenang, damai terus, latihan tenang. Ojo gupo, ojo cemas, ojo wedi, malah gak sido untuk ngomong gak mustajab engko. Tenang, damai, ndonga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih. Ini namanya memberikan dukungan, penguatan maupun jaminan, ya. Pada masa kejayaan Islam, ya ini ada di era kejayaan Islam itu ada model-model perkembangan rumah sakit, Pak, dalam Islam. Contohnya yang disebutkan itu rumah sakit namanya Al-Mansuri. Ya, ini abad 1284 Masehi. Ya, di rumah sakit ini, Pak, ketika ada orang sakit itu rata-rata sedih apa gembira toh, Pak, rata-rata, Pak? Paling enggak orang sakit itu kan gak cemas, sedih, Pak, ya rata-rata, Pak, ya. Itu sedih atau cemas. Nah, ternyata di rumah sakit Al-Mansuri ini itu memang ada bagian khusus yang disebut dengan bagian tim pelawak, tim cerita jenaka, sama seniman di rumah sakit itu. Untuk apa? Menghibur orang yang sakit. Itu tujuannya apa, Pak? Cek gak ngenes karo lorone. Engko nek ngenes karo lorone, imunitasnya ngedon. Nek imunitas ngedon, obat selarang apapun gak ngefek.
kok kakek entek duit obat herbal sampai 5 juta tapi jiwane ngedon. Iku luwih enak iku obat mek 5.000 tapi diminum dengan bahagia, iku cepet waras. Itu nggih Pak nggih. Ini cocok kanggo sing gak duit ini, cocok solusi ini ya, bukan yang nggak punya duit untuk berobat ya. Karena orang itu kalau bahagia Pak, imunnya naik ya. Sampai orang-orang barat dokter itu mengatakan imunitas itu kayak rumah sakit, ono spesialis masing-masing, spesialis paru, spesialis usus, ada spesialis semua. Cuma dia akan bekerja optimal dan maksimal kalau bahagia. Itu makanya kalau di komunitas saya sama istri itu biasanya yang kita sampaikan adalah menjadi orang tua bahagia, menjadi keluarga bahagia, menjadi individu yang bahagia, karena basicnya itu bahagia. Kalau kemudian sudah latihan bahagia, nanti wafatnya dalam keadaan bahagia. Kamu itu akan wafat sebagaimana kamu biasa hidup. Kamu kalau hidup meskipun kamu miskin kok bisa bahagia? Bahagianya orang miskin itu di mana? Yang pertama, seurip. Iku ya. Soalnya apa? Nek urip iku sik ana potensi berubah. Miskin itu bisa menjadi kaya. Betul nggih? Miskin ternyata sehat. Jadi fokus sama nikmat yang lebih besar. Jangan fokus miskin terus banding-bandingno karo wong sugih. Mari nek isu-isu ku jalan nang perumahan sing elit ngenes sampean tambahan. Gitu. Sampean ku nek miskin jalan-jalan nang kumuh-kumuh ngono Pak, aja bersyukur. Gitu. Iku salah resep sampean. Gitu. Wong miskin kok malah dolen nang tempat-tempat elit. Mari ngono nglamun barang ngono ngenes nang ngono. Tambah loro malah. Jiwa itu, karena jiwa itu diwakili oleh kolaba, sesuatu yang bisa berbolak-balik. Apalagi hawa nafsu itu reaktif dan spontan, gampang terpengaruh dengan situasi dan suasana. Insting kita itu begitu Pak. Makanya dalam pengobatan itu kan nanti keadaan itu juga mempengaruhi dalam terapi. Kadang pakai warna, milih warna, ada terapi warna, ada musik tertentu punya pengaruh kepada fisik. Pengembangannya itu sampai begitu. Bukan hanya kesehatan itu ditumpu oleh sekedar makanan sama olahraga, tapi lingkungan sekitar, keadaan jiwa seseorang itu mempengaruhi kesehatan. Ya, dulu kan pernah saya sampaikan tema materi perbaikan jiwa vs perbaikan jasad. Gitu Pak Ki. Mana Pak yang lebih utama, jiwa atau jasad dulu? Jiwa. Itu ya. Bangunlah jiwanya. Nah, itu lagu Indonesia Raya itu, itu jelas Pak. Nah ini kalau di dalam era peradaban ini sama rumah sakit itu sampai di setting ada timnya begitu. Itu kalau rumah sakit pakai metode begini Pak, pasiennya cepat waras Pak. Ya cuma duitnya rumah sakit itu sing ya apa ngono. Padahal nggak boleh mikir begitu Pak. Mikirnya itu kalau kemudian kamu memberikan yang terbaik kepada pasienmu, Allah akan ngurus rezekimu. Mikirnya begitu kalau orang pakai tauhid. Tapi kalau orang tuh mikirnya tuh hanya akal aja, hitung-hitungan loh, yang cepet waras ya opo. Berarti kan nanti banyak yang lah. Kalau mikir begitu ya jenengan nggak akan dapat tauhidnya. Padahal di setiap hari itu kita disuruh untuk pondasinya iman kan. Iman baru amal soleh, tauhid baru amal kan begitu. Ya, orang itu kalau pondasinya tauhid terus Pak, ya itu ibaratnya Pak, install imannya itu tambah lama tambah kuat terus, sehingga nanti kalau dia waktunya wafat itu biasanya susah diganggu setan waktu wafat, karena imannya sudah dilatih pada saat dia hidup. Nah kalau di Barat, ya, cerita tentang sedih ini kalau di Barat Pak, ya itu cerita tentang lansia-lansia yang ditinggal anak-anaknya. Karena di sana termasuk di Australia, karena saya ada member komunitas di Australia itu, kalau anak-anak itu kan dianggap berpisah secara undang-undang kalau sudah umur 18. Dia bisa memutuskan keputusan dirinya sendiri. Bahkan dia juga berhak mengatur dirinya sendiri. Orang tua mau ngatur, mau mengendalikan itu nanti berhadapan sama undang-undang. Nah ini kan memang ada pengaruh sistem aturan yang membuat akhirnya hubungan orang tua sama anak itu bisa renggang. Kan begitu Pak? Beda dengan di Indonesia. Sehingga pengaruhnya pada kehidupan sosial, ada orang-orang yang sepuh tapi anaknya ya sukses ya kerja sendiri, sampai nggak perhatian itu. Nah ini ada komunitas-komunitas yang kadang-kadang mendatangi lansia-lansia yang sendirian di rumah. Kadang pas ulang tahun dikasih apa, masakin apa, terus digembirain. Itu juga metode untuk memberikan dukungan supaya lansianya ini supaya tidak
sedih. Paham nggih Pak nggih? Ini yang dimasukkan implementasi metode memberikan dukungan, memberikan penguatan, memberikan jaminan supaya dia tidak merasa sendiri. Karena sedih itu potensinya ke depresi Pak. Orang yang depresi sampai mau bunuh diri itu kan karena jiwanya itu wis gono sing nulung aku, wis gono sing peduli karo aku, nggak ada yang bisa bantu aku. Itu pertama, orang depresi kan lupa bahwa Allah itu selalu ada, ya Pak Ki. Dia nggak inget kalau orang lain nggak bantu, orang lain nggak peduli, kamu masih punya zat yang nggak pernah berpisah dengan kamu. Karena Allah itu yang menciptakan kamu, yang mengurus kamu sampai sekarang. Allah itu memperhatikan kamu terus, mengurus kamu terus. Cuma perhatianmu sering nang makhluk. Itu ya, sampai ada seorang ulama bernama Syekh Abu Madian Al-Maghribi dalam kitab Al-Hikam, ya, beliau mengatakan begini, Allah itu tidak pernah lenyap dari kalian, tapi kalianlah yang sering lenyap darinya karena disibukkan oleh selainnya. Karena fokus dan perhatian kamu itu kepada selainnya, ya. Ini soalnya ada member kami yang dengan teman gampang putus, ya. Pokoknya nggak cocokan terus gitu Pak, itu. Nah ternyata kalau dibaca secara hikmah, ini tandanya kamu itu dipanggil untuk berduaan sama Allah. Nih banyak makhluk, banyak meninggalkanmu, banyak makhluk yang sering nggak cocok kepada kamu. Kamu damailah dan senanglah dengan Allah, berkhotwatlah. Karena ada namanya bersendirian itu yang berkualitas. Kalau bersama siapa? Kalau bersama dengan Allah. Itu ada orang-orang tertentu Pak yang dikasih musibah cobaan, uang wis gak gelem karo dhek, gak perhatian karo dhek. Dia mau cari perhatian tapi malah nggak direken gitu. Itu tandanya apa? Kon lo kok ngejar makhlukku. Aku lo ono kok gak tahu nang aku awakmu. Allah kan penyemburu Pak. Dan kalau dia dipilih menjadi hamba yang baik bisa disetting begitu. Ini kalau kita membaca hikmah itu, okay. Ini nanti kalau yang membaca hikmah ini nanti masuk metode yang ketiga Pak, mindfulness. Ya, supaya orang nggak gampang sedih, ya itu harus pakai ini, mengaktifkan spiritual dan mindfulness terhadap sesuatu. Jadi pada saat mengalami sedih itu spiritualitasnya harus diaktifkan. Nyambungnya ke siapa Pak spiritualitas? Nyambungnya kepada Allah. Yang kedua, akalnya harus diajak berpikir yang mendalam. Namanya mendalam itu bukan ma amamal jidar, bukan apa yang di depan dinding, tapi ma waro al jidar, apa yang di balik dinding. Termasuk membaca hikmah dari kejadian. Itu namanya mindfulness. Nah contoh ya, ini saya sampaikan beberapa contoh di Al-Quran Pak, ya, terkait dengan mengaktifkan spiritual dan mindfulness. Contoh misalnya ketika Rasulullah itu merasa sedih karena umatnya itu menolak, menentang, bahkan ngejar, itu maka diturunkan ayat ini untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad kutibat rusulun min qablik. Dan sungguh rasul-rasul sebelum kamu itu juga didustakan. Maksudnya apa? Jadi yang jadi rasul itu bukan hanya engkau wahai Muhammad. Dulu itu rasul wis wake, ya, ratusan untuk menjadi nabi, ya, ada 25 rasul, ada ratusan nabi, dan ceritanya mereka itu mirip-mirip, didustakan sama umatnya. Jadi kalau kamu sekarang didustakan, itu sunatullah, bagian yang pasti terjadi pada seorang yang menyampaikan kebenaran, ya. Faso baru, ya. Nah, dulu jawabannya para nabi itu mereka sabar. Itu telaten, tangguh, punya endurance, ketahanan menghadapi umat gitu. Soalnya kok endingnya itu mesti kene sing menang gitu. Cuma kan kehidupan itu kan memang dibuat naik turun kan Pak, sebagai pembuktian. Kamu kalau memang utusanku dan nabi yang diutus untuk menyampaikan secara istiqomah, ya harus dites. Itu bagian dari sunatullah. Nggih Pak nggih. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah kamu menyangka dibiarkan mengatakan beriman lalu kalian tidak diuji? Kan begitu Pak nggih. Jadi ujian ini bagian dari sunatullah. Bagi mereka yang beriman, nggak hanya manusia, ada ujian-ujian khusus yang diberikan kepada orang beriman. Ujian berkaitan dengan agama. Kalau ujian untuk manusia umum kan semua dikasih Pak, sakit sehat ya, non muslim ya dapat, kaya miskin muslim non muslim ya dapat. Tapi kalau agama
Diperintah ini ya yang diuji orang beriman itu. Clear Pak Ki? Nah, kita lihat ayat yang lain ya. Ini contoh ya, ketika peristiwa perang Uhud. Pada saat perang Uhud kaum muslimin kalah apa menang? Kalah Pak ya waktu itu Pak ya. Sekalipun nanti endingnya ada ceritanya menang Pak. Nah cuma itu ada urutannya di sirah itu. Nah di perang Uhud itu kan orang-orang munafik kan juga membuat rumor. Ya toh makanya kan melu perang kalah kan. Umakai Pak sing buat rumor-rumor begitu. Coba bayangkan sudah terluka, wis pegel-pegel, terus ono sing ngomong rumor ngono iku kira-kira gimana Pak? Nah tipenya orang muslim itu ndak emosian. Gitu. Jadinya sedih apa enggak? Jadinya ngedon Pak, sedih gitu. Nah apa yang diberikan oleh Allah SWT terapi? Terapinya adalah apa? In yamsaskum korhun fakot masal kaumal korhun mislu. Jadi kalau kamu sekarang terluka, dulu mereka juga pernah terluka di perang Badar. Jadi sing terluka yo jane gak awakmu tok lho ya, eling lho ya, masa lalu iku awakmu iku apa musuhmu iku pernah terluka, sekalipun sekarang musuhmu sing melukai kamu. Ya, kemudian dikasih sunatullah wa tilkal ayamu nudawiluha bainan. Iki sunatullahnya yang berlaku, yang aku tetapkan. Hari-hari itu memang menang kalah memang bergonta-ganti. Ceritane wong apik iku gak menang terus ceritane iku lakon menang kuwi ya, lakon menang kayak rimbo menangi rada akeh menangi rada titik, intine pokoke wal akibatul lil muttaqin ngono Pak. Jadi orang itu kalau langsung ke ending Pak, menjalani sesuatu itu gak gampang sedih. Nabi Yusuf alaihissalam itu nggak gampang sedih karena beliau sudah dapat mimpi. Aku ngerti kok cerita endingku meneh, munggah derajat, terus dulur-dulurku hormat, sak wong tuaku hormat. Kok sekarang kok dihinakan sama saudara? Tenang, gurung wayai. Ya, nggak Pak? Itu kira-kira kalau orang tahu endingnya Pak, ya, itu kira-kira pemaknanya mendalam loh, Boten? Mendalam Pak, nggak hanya di awal. Makanya Quran itu kan disebut dengan istilah tadabbur Quran. Tadabbur Quran itu dari kata dabaro. Dabaro itu bagian belakang. Maksudnya apa? Kalau kamu itu mendalami Quran dari teksnya sampai latar belakangnya, sampai pelajarannya, sampai hikmahnya, sampai terakhir, itu namanya tadabbur. Gitu. Kalau sekedar tafsir itu penjelasan ayat per kalimat, itu bedanya tafsir sama tadabbur. Kalau tadabbur itu sampai mendalam, refleksinya apa, pelajarannya apa, setelah baca ayat itu komitmennya apa, itu ya. Saya coba buat namanya jurnal tadabbur Quran. Ya, maksudnya apa ya? Ketika membaca Quran itu ya ada refleksinya apa, ada komitmennya apa, ada implementasi amal itu yang dilakukan apa setelah membaca ayat itu. Itu namanya berarti tadabbur menjadikan orang itu mengamalkan. Karena ending dari tadabbur itu amal. Gitu, ya. Gitu Pak G. Nah, setelah itu coba kita perhatikan Pak ya. Setelah dikasih bahwa sunatullah akan tak gonta-ganti. Maksudnya apa? Waliya'lamong wahul ladina amanu. Ini berarti hikmah. Lapo sih kok dunia itu tak gonta-ganti, enak gak enak, lapang sempit, sakit. Aku pengen lihat yakinnya hambaku itu tetap pada keadaan, senengnya hambaku itu pada keadaan. Apa seneng itu nang aku? Sekarang saya tanya Pak, orang itu kalau dikasih manis, nikmat, seneng nggak sama Allah SWT? Terus biasanya ngomong apa? Is bejorek, rek urip untung, nggih, ngatung nih pagi. Ya, terus dia ngalami gak enak, terus sempit, rata-rata biasanya ngomong apa? Kualat dikatanya, kualat, wis loro berarti aku sembuh, wong apa? Kalau loro itu mesti kualat, Nabi Ayub kualat lah. Jadi sakit itu tidak menunjukkan kedudukan seseorang. Yang menunjukkan kedudukan itu mari sakit, what's next. Nek sakit kok sabar, level tinggi Pak. Apalagi sakit awakmu wong apik, naik derajat. Betul apa betul? Ini namanya pemaknaan apa betul Pak? Pemaknaan. Ya, soalnya saya itu ketemu klien begini Pak, orangnya baik sekali Pak, suka nolong, ibadahnya bagus, tapi sering kehilangan proyek Pak, kontraktor murid saya, ya kehilangan. Terus yang istrinya itu bilang begini, apa ada yang salah ya di keluarga kami? Aku gak ngomong salah ya kayak boten, ngendas boten. Memang orangnya klien bagus gitu. Nah terapi saya adalah apa? Yang saya berikan
Wayai naik derajat, wayai naik derajat. Saya sebutkan hadis Nabi. Ya, ada seorang hamba yang di dalam catatan Lauhul Mahfuz derajatnya sekian, tapi amal-amalnya belum menyampai pada derajat itu. Lalu Allah memberikan ujian kepada dia. Jadi untuk membooster Pak, supaya dengan ujian dan musibah ini muncul amal-amal soleh lagi, sehingga dia sampai pada derajat yang dipinginkan siapa? Allah. Nah, orang kalau nggak memaknai ini kira-kira sedih apa enggak Pak? Aku sapi, tapi kok ono yo wong sing nggak seneng ya, model itu Pak. Padahal di dunia ini Pak, ya iki surga karo neraka digabung. Jadi ojo arep-arep enak tok ngono. Jadi biasa sunatullah, ono sing ngenyek, ono sing jengkelno, ono sing nyakiti. Iku sunatullah hidup. Nggak akan ada pahala memaafkan kalau nggak ada yang menyakiti. Nggak ada pahala sabar kalau nggak ada yang jengkelin. Nggak ada pahala ridho nerima keadaan kalau nggak ada yang mengecewakan. Orang kalau paham pemaknaan seperti ini ya nggak gampang sedih Pak. Itu apalagi ditutup kayak begini Pak. Kalau di dalam Al-Quran intine yo nang donya iku wis ana ketentuane Gusti Allah. Itu dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Apapun yang menimpa kalian sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Disebutkan ayat kelanjutannya likaila taksau alama fatakum, supaya kamu nggak bersedih, nggak berputus asa atas apa yang hilang. Karena itu wis ketentuan, wayai hilang, wayai loro, wayai berkurang. Tapi hawa nafsu ini manusia itu mau berkurang apa enggak hawa nafsu? Lah hawa nafsunya enggak mau berkurang, padahal ketentuan Allah itu bisa mengurangi, bisa mengambil, betul apa betul? Nah makanya kalau di dalam Al-Quran itu kan diajak memaknai secara mendalam apa yang terjadi itu bukan sekedar apa adanya, tapi ada perannya Allah, ada ketentuan Allah. Misalnya dikasih ketentuan pahit, saya tanya, pahitnya ketentuan ini racun apa jamu? Jamu, bukan racun, karena Allah itu zat yang maha baik. Kalau ngasih yang pahit-pahit itu untuk jamoni. Kalau ngasih yang pahit-pahit itu dalam rangka untuk memberikan apa? Penguatan. Enten apa mboten Pak? Obat pahit tapi nambah stamina. Ada, gitu Pak nggih. Pahit tapi malah nambah stamina. Maksudnya apa? Nek wong apik, wong sehat, ngombe pahit iku ana sing nambah stamina. Contone ginseng. Nggih Pak nggih. Ginseng ku pahit napa mboten Pak? Pahit. Nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Nah, kemudian berikutnya Pak, yang di perang Uhud kan supaya mengetahui siapa yang beriman dan tidak. Soalnya dengan perang Uhud ini kalah, Allah menampakkan sing wong munafik itu kelihatan itu. Teko komentar-komentare melecehkan, merendahkan. Jadi Nabi nggak perlu ngajak ngerasani, melarang merasani kok. Makanya Allah itu kan kalau ditanya siapa sih yang munafik, Allah nggak mau Pak itu loh munafik, enggak. Tapi ditunjukkan lewat kejadian. Karena metodenya agama itu bukan lewat ngerasani itu, tapi dikasih kejadian, dari kejadian itu akannya kelihatan kualitas seseorang. Betul Pak Ki? Nah, contoh lagi yang lain, waktu perang Uhud ada nggak yang sedih karena orang saudaranya meninggal, karena bapaknya meninggal, ada nggak yang sedih Pak? Nah itu dikasih ini obat di sini ya, wayat takhidha minkum syuhada. Dan Allah melalui perang Uhud itu menjadikan di antara mereka jadi ahli syahid. Dan itu permintaan mereka dalam doa-doa mereka. Jadi kalau mereka itu syahid di perang Uhud, ojo sedih. Dia itu gembira, bahkan nanti bisa memberikan syafaat kepada keluarganya di hari kiamat. Ojo mbok sedih, memang berpisah. Tapi konsekuensi dari perang membela agama pada zaman Nabi diantaranya wafat dalam peperangan, tapi mulia gitu loh. Tapi ada yang sedih nggak waktu itu Pak? Ada yang sedih karena nggak ada pemaknaan secara mendalam. Dulurmu itu malah bahagia di alam kubur, malah dijak terbang sama burung. Orang kalau suhada itu nanti ada burung yang ngajak jalan-jalan Pak. Ya, yo gak karo kereta Pak, ya hadisnya kayak burung gitu ya, diajak jalan. Ini perspektifnya kalau berubah Pak, kira-kira sedihnya bisa hilang apa enggak? Hilang. Nah ini yang dinamakan pemaknaan. Jadi orang itu sedih gara-gara ada yang salah memaknai dari kejadian, lalu sedih ngenes itu. Padahal apa yang terjadi itu ada maksud di balik itu. Contoh misalnya Pak,
Ya, saya sekitar 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kedatangan teman yang satu kelas di UNER itu. Tapi beliau lebih sepuh dari saya. Ya, nah cerita begini para jamaah sekalian. Waktu dia SMP atau SMA itu dia di belakang. Waktu SMP kalau di belakang. Kemudian dimarahin sama gurunya karena rame di belakang. Padahal dia nggak ikut-ikut. Yang godain tuh teman-temannya. Gitu. Akhirnya dia dipaksa di depan sejak itu dia dipaksa di depan. Waktu itu dia sedih. Kok nang ngarep sih? Pengen ku senengku nang guri. Ada nggak Pak model anak begitu Pak? Nah, tapi coba apa pemaknaan dari teman saya ini? Umpama aku mbiyen nang guri terus aku gak sido nang UNER bareng awakmu. Soalnya dadi arek goblok iki. Nang guri ku wis gak perhatian karo pelajaran. Aku baru ngerti ternyata yo dideleng ngarep iku aku cek perhatian makanya ono sing masuk. Itu berarti dia pemaknaan apa mboten, Pak? Pemaknaan. Itu. Iki memang saya sudah izin Pak ke teman saya untuk cerita. Itu makanya masuk YouTube ya gak apa-apa. Aku ingin wis ngomong. Iki ketone ceritane menarik, tak kei bahan ceramah cek ono pelajaran jamaah. Aku tak wis izin Pak niki Pak. Tenang ya. Yo gak nyebut nama kok itu. Mungkin nek dhek ngrungokno ya ngerti waduh ceritaku iki top pokoke. Muga-muga manfaat ngoten. Nah, cerita yang kedua ya dia suka sama perempuan tuh kalau nggak salah sampai 5 atau 6 kali tapi gagal terus. Gitu. Ya, gagal terus gitu. Nah, salah satunya waktu itu kan dia itu kalau suka sama cewek itu doanya itu ya Allah yang itu ya Allah jangan yang lain yang itu aja ya Allah kalau jauh dekatkanlah ya Allah. Jadi rada koyo ngatur-ngatur ngono Pak Dek iku. Aku batin iki gayamu dadi apa awakmu iki kok ngatur-ngatur ngono itu. Itu sampai 6 kali Pak. Itu. Nah, salah satu dari 6 ini termasuk yang nanti akan jadi pasangannya. Cuma waktu itu yang salah satu dari 6 ini kan katanya ibunya bilang bahwa yang perempuan itu sudah punya jodoh, makanya sampai tak tolak. Ya, tapi setelah dia merubah doanya Pak, setelah 6 tahun gagal itu dia merubah. Ibarat wis nyerah. Nggih pun ya Allah wis tuwek. Sampun tuwek wis apik-apik sak pilihan jenengan yang terbaik lah ya Allah pun. Ini namanya surrender Pak. Wis kekuatan menyerah itu akhirnya Pak diurus Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah 4 bulan dia doanya itu dirubah. Malah dia itu diparani Pak. Malah ditawari, wingi ku 6 iku gelek-gelek. Ora oleh belas. Ini saya cerita supaya kita bisa ambil pelajaran Pak ya. Ya kita kalau ngejar itu nanti yang main seringnya hawa nafsu. Tapi kalau kita ini menyerah itu nanti kita namanya apa? Wis sak apik-apik kene ngatur. Sing terbaik sing ngatur Gusti Allah. Nah 4 bulan tuh akhirnya Pak dia dapat Pak. Dan sampai sekarang itu tak lihat ketemu saya kemarin bahagia sekali. Ya anaknya 3 atau 4 itu Pak. Ya bahagia sekali berarti cocok ya berarti ya. Itu maksudnya apa? Pemaknaan toh Pak Ki. Wong itu kalau nikah lama nggak dapat sedih apa mboten? Sedih. Gitu. Nah sampai diajari oleh Allah dengan kejadian, akhirnya dia punya pemaknaan. Orang itu kan dapat pemaknaan kan bisa dari dengar ceramah ada pemaknaan. Tapi ada Pak tipe-tipe orang itu sing rada gak percayaan karo omongane wong ngono. Jadi dia itu diajari Allah lewat musibah, lewat kejadian. Akhirnya dia dapat pemaknaan. Gitu Pak Ki. Nah, kita lihat berikutnya para jamaah sekalian ya, pemaknaan lagi. Ya. Orang-orang yang ikut perang Uhud itu ada orang-orang yang baik nggak? Sebelumnya nggak dosa sama sekali Pak, ahli ibadah, dekat dengan Allah. Tapi terluka nggak pada saat perang? Terluka. Itu. Nah biasanya kalau orang itu baik, dekat dengan Allah, kadang-kadang pede nggak? Nah, aku nggak akan nih dapat apa-apa. Itu dapat musibah. Itu ada nggak yang model begitu Pak? Ada Pak ya. Nah kejadian perang Uhud ini juga pelajaran buat mereka. Bahwa apa? Bahwa kalau ada orang yang ikut perang Uhud kemudian dia terluka, itu penghapusan dosa. Makanya ayat lanjutannya kan waliyumahhisong wahulladina amanu. Maka Allah membersihkan. Ya, Allah itu membersihkan dari orang-orang beriman itu. Membersihkan maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir maknanya 2. Makna pertama, kalau yang perang Uhud itu sebelumnya pernah dosa, luka di perang Uhud sebagai penghapusan dosa.
Ya, kan ada Pak jenis penghapusan dosa lewat musibah. Meskipun jenengan gak istighfar, bolak-balik tiba, kesandung barang, itu diantaranya bisa menghapuskan dosa walaupun tidak istighfar. Ada jenis dosa yang dihapuskan lewat musibah. Yang kedua, kalau dia orang baik sebelum perang Uhud, maka dia dinaikkan derajat ketika dia mengalami luka-luka tersebut. Ketika dikasih pemahaman seperti ini, perang Uhud kalah, ada ketenangan apa enggak Pak? Ada ketenangan, meskipun secara komunitas kamu kalah perang, tapi sebenarnya ini ada maknanya buat masing-masing orang yang mengalami, ada faedahnya. Kemudian terakhir Pak, wayam hakol kafirin, Allah memberitahukan orang kafir ini tak buat menang sekarang, bukan Allah berpihak pada mereka. Yam hako itu aku akan buat mereka itu kalah secara bertahap. Kata mahako itu kerusakan secara bertahap. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ada kalimat Allah itu menyuburkan, mengembangkan lewat sodako dan menghancurkan lewat riba. Nah riba itu menggunakan kata mahako ini. Jadi hancurnya memang tidak langsung blek, tapi hancurnya secara bertahap. Nah ini dikasih tahu sama Allah, orang kafir nanti hancurnya gak langsung kalah terus hilang kabeh, ndak gitu. Ceritanya itu mereka itu tak kasih kalah tapi bertahap lah. Tapi intinya kok sampai kalah notok nanti ketika penaklukan kota Mekah. Tapi yo tak kei clue, awakmu tak kei clue. Apian apa mboten Pak Gusti Allah Pak? Apian loh Pak Gusti Allah itu. Kalau orang bisa membaca ayat Quran itu apa itu baikan loh sama kita itu. Cuma kita itu kadang-kadang nggak tadabbur, ya tidak mendalami makna-makna yang terdalam dari ayat sehingga kita itu tidak sadar Allah sudah menuntun kita supaya selalu punya pikiran yang positif, supaya punya emosi yang positif, supaya apa? Produktif aja meskipun kamu awalnya salah, jatuh, produktif aja. Karena Allah Subhanahu wa taala itu melakukan itu semua untuk kebaikan kalian. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki menjadi hamba yang lebih baik, maka Allah memberikan musibah kepada mereka. Loh, hadisnya itu kalau mau diubah menjadi orang lebih baik, diantaranya dikasih musibah. Kalau memaknai seperti ini, kira-kira gampang sedih apa gampang lapang? Gampang lapang. Ini Pak pertemuan kita hari ini. Moga-moga kita dianugerahi hikmah, mampu memaknai kejadian dengan mendalam sehingga jiwa kita terus lapang, tenang dan damai sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar. Ada pertanyaan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang kesedihan yang paling besar bagi umat Islam seperti yang sudah diceritakan sama Ustaz ya, kita akan dirangkul. Kalau nggak salah di situ ada metode Allah untuk menyembuhkan kesedihan, yaitu umat kita yang waktu itu kaum muslim yang kalah seperti itu terus kemudian ditidurkan. Kan di situ kan kalau nggak salah mereka dibuat tenang seperti itu. Saya belum ada metode untuk tidur itu bisa mengurangi kesedihan. Bagaimana pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan Allah menidurkan, itu kan balasan Allah ketika ada seorang hamba yang dia tetap beriman dan beramal soleh, tetap konsisten dalam perjuangan. Sehingga apa? Meskipun kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaan, aku iso ngurus kabeh, kon tak turokno, engko sing liyane tak urus. Jadi tidur yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah balasan Allah karena keistiqomahan mereka dalam beriman dan berjuang, seperti Ashabul Kahfi itu. Nah cuma kan kalau zaman Nabi itu kan tidur kan perang, sing lain tak urus karo badai, engkau sing musuh-musuhmu tak urus karo badai, karo topan. Jadi kamu nggak usah ngurus pasukanku sing liyane, ya sing ngurus pakai badai, pakai topan. Kan ada Pak ya perang pada zaman Nabi itu yang akhirnya diurus pakai badai atau topan kan gitu ya, sehingga akhirnya malah mereka lari terbirit-birit. Tapi kaum muslimin malah wis turu, melek wis berubah, gitu Pak. Kan model Al-Kahfi itu Pak. Gitu. Nah itu bukan metode tidurnya, tetapi tidur dalam ayat itu adalah merupakan balasan dari Allah karena dia istiqomah dalam beriman dan bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa pelajarannya? Kalau kita itu tidak punya kapasitas apa-apa untuk mengubah masalah, imannya jaga, tetap jadi wong api aik, diurus. Nggak harus kita itu gigi mongso dari orang Jawa itu.
tergesa-gesa terus nabrak-nabrak, nggak harus begitu. Itu nanti ada pasukannya Allah yang ngurus. Kalau kapasitasmu memang sudah terbatas, tapi hatimu berpasrah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih Pak nggih? Itu jawaban saya, moga-moga bermanfaat. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.